utara Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Panjalu, terdapat sebuah danau alami yang sejak ratusan tahun lalu menjadi pusat sejarah dan spiritual masyarakat setempat. Danau tersebut dikenal dengan nama Situ Lengkong Panjalu. Dengan luas sekitar 60 hektar dan dikelilingi perbukitan hijau, Situ Lengkong bukan sekadar destinasi wisata alam. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang dinamakan Nusa Gede. Pulau inilah yang menjadi tujuan utama para peziarah, karena di sana terdapat makam seorang tokoh yang dihormati lintas generasi, yaitu Prabu Haryang Kancana, yang juga dikenal sebagai Eyang Panjalu. Akses dan perjalanan menuju lokasi perjalanan menuju Panjalu dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun umum. Dari pusat kota Ciamis, jaraknya sekitar 30 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan darat. Akses jalan relatif baik dan sudah beraspal. Dari Tasikmalaya, jaraknya berkisar 35 hingga 40 km. Sementara dari Bandung, perjalanan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam melalui jalur Tasikmalaya sampai Ciamis. Setibanya di kawasan Situ Lengkong, pengunjung akan menemukan area parkir yang cukup luas, warung makan, musala, serta fasilitas umum lainnya. Untuk menuju makam, peziarah harus menyeberang menggunakan perahu kayu tradisional yang disediakan pengelola. Waktu penyeberangan sekitar 5-10 menit, tergantung kondisi cuaca dan jumlah penumpang. Perahu beroperasi setiap hari dari pagi hingga sore. Pada hari biasa, suasana relatif tenang. Namun saat musim ziarah, antrean perahu bisa terjadi sejak pagi hari. Biografi dan peran Prabu Haryang Kancana. Dalam tradisi masyarakat Panjalu, Prabu Haryang Kancana dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Panjalu setelah masa Prabu Borosngora. Ia diyakini sebagai penerus kepemimpinan yang melanjutkan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Beberapa sumber lokal menyebutkan bahwa beliau memiliki nama lain, Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, yang menunjukkan adanya hubungan dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini menguatkan keyakinan masyarakat bahwa beliau bukan hanya pemimpin kerajaan, tetapi juga sosok yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Sebagai pemimpin, Prabu Haryang Kancana dikenal bijaksana dan mampu memadukan adat Sunda dengan ajaran Islam. Pada masa itu, proses Islamisasi tidak berlangsung secara konfrontatif, melainkan melalui pendekatan budaya dan akhlak. Beliau dihormati karena kepemimpinannya yang adil, kedekatannya dengan rakyat, serta komitmennya dalam menjaga stabilitas wilayah Panjalu. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Nusa Gede, yang pada masa kerajaan merupakan kawasan inti pemerintahan dan pusat kegiatan spiritual. Keberadaan makamnya hingga kini menjadi simbol kesinambungan sejarah antara kerajaan, adat, dan perkembangan Islam di Panjalu. Legenda asal-usul Situ Lengkong sejarah Panjalu tidak lepas dari kisah yang tertuang dalam Babat Panjalu. Diceritakan bahwa Sang Hyang Borosngora, putra mahkota kerajaan Panjalu, melakukan perjalanan ke Mekah untuk menuntut ilmu dan memeluk agama Islam. Sekembalinya ke tanah Panjalu, ia membawa air Zam-Zam sebagai simbol keberkahan. Air tersebut dibawa menggunakan gayung bumbas, yaitu gayung dari batok kelapa yang berlubang. Setibanya di lembah pasir jambu, air Zam-Zam itu dituangkan. Dalam legenda masyarakat, air tersebut kemudian meluas dan membentuk danau yang kini dikenal sebagai Situ Lengkong. Bahkan disebutkan bahwa tetesan airnya membentuk pulau kecil di tengah danau yang disebut Nusa Larang, yang sekarang dikenal sebagai Nusa Gede. Legenda ini menjadi bagian penting dari identitas spiritual masyarakat Panjalu. Hingga kini, Situ Lengkong dipercaya sebagai tempat yang penuh berkah dan memiliki nilai sakral. Aktivitas ziarah dan hari ramai ziarah ke Nusa Gede dilakukan setiap hari. Peziarah biasanya membaca doa, tahlil dan zikir dengan tertib. Tidak ada ritual berlebihan dan pengelola menjaga agar suasana tetap kondusif. Lonjakan pengunjung biasanya terjadi pada bulan Rajab bulan Sya'ban, menjelang Ramadan peringatan Maulid Nabi, hari besar Islam, akhir pekan dan libur nasional. Selain ziarah, kawasan ini juga menjadi pusat pelaksanaan tradisi adat Nyangku yang digelar setiap bulan Maulid. Ritual tersebut merupakan prosesi pencucian pusaka peninggalan kerajaan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Panjalu. Kondisi wilayah dan lingkungan Kecamatan Panjalu berada di kawasan dataran tinggi dengan suhu rata-rata 20 hingga 26 derajat Celcius. Udara relatif sejuk dan lingkungan masih asri.
Pulau Nusa Gede sendiri termasuk kawasan hutan lindung yang dijaga kelestariannya. Di sekitar danau, masyarakat setempat membuka usaha kuliner tradisional, penjualan cenderamata, serta jasa perahu penyeberangan. Aktivitas ekonomi ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Panjalu yang bergantung pada sektor wisata, religi, dan budaya. Bukan hanya danau dan bukan hanya lokasi makam. Tempat ini adalah ruang pertemuan antara sejarah kerajaan, legenda, tradisi adat, dan perjalanan Islam di Tanah Sunda. Ziarah ke Nusa Gede menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh masa lalu, sekaligus pengingat bahwa perkembangan Islam di Nusantara berjalan melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Dari Panjalu, Ciamis, inilah narasi lengkap ziarah ulama yang terus dijaga dan dilestarikan hingga hari ini.